Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, luar biasa sekali semangatnya hari ini ya. Nah, sebelum itu anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, nah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di antara anak-anak itu semua, siapa nih yang bersedia memimpin kita dalam doa? Dan kepada siapa kita bersuara? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Terima kasih ya Kaki. Nah, sebelum itu anak-anak, absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Nah, sekarang yang menjadi topik pembelajaran kita anak-anak adalah bunyi dan sifatnya. Apa anak-anak? Bunyi dan sifatnya. Nah, sebelum itu kita tetap semangat dulu ya, agar anak-anak itu semua dapat bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, tentu semangatnya seperti ini ya, perhatikan dulu. Tepuk semangat. Ayo, ayo, bersemangat. Oke, yes. Semua bisa? Bisa, Bu. Oke, kepada anak-anak ibu semua, berdiri. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Ayo, ayo, Bersemangat. Oke, yes. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Ayo, ayo, bersemangat. Oke, yes. Nah, coba anak-anak ibu semua perhatikan gambar yang ada di atas ini. Nah, menurut anak-anak ibu semua, kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh gambar yang ada di atas ini? Oke, sekarang ibu akan tanya satu-satu ya mengenai kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh gambar yang ada di atas ini. Pertama, voting. Menurut voting, kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh gambar yang pertama? Nah, apakah bermain gitar tersebut menghasilkan bunyi? Singkat bunyi, Bu. Nah, apakah itu termasuk sumber bunyi? Iya, Bu. Masuk. Oke, testing. Menurut testing, gambar yang ketiga itu sedang melakukan kegiatan apa? Ya. Yang ketiga, bertepuk tangan. Nah, menurut testing, apakah bertepuk tangan tersebut mengeluarkan bunyi? Ya. Apakah bertepuk tangan tersebut termasuk sumber bunyi? Iya. Oke, sekarang ketiga. Menurut ketiga, gambar yang kedua itu sedang melakukan kegiatan apa? Nah, menurut ketiga, apakah gambar tersebut menghasilkan bunyi? Menghasilkan bunyi. Apakah termasuk sumber bunyi? Termasuk. Oke, sekarang Mutiara. Menurut Mutiara, gambar yang kedua tersebut sedang melakukan kegiatan apa? Musik. Apakah alat musik yang digunakan oleh gambar yang kedua tersebut menghasilkan bunyi? Apakah itu termasuk sumber bunyi? Oke. Nah, mari kita membaca
lagi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Nah, jadi anak-anak, bunyi ini merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Nah, bunyi ini anak-anak sering disebut dengan gelombang bunyi. Nah, bunyi ini anak-anak menunjukkan getarannya media dalam merambat. Nah, media yang diperlukan oleh bunyi tersebut anak-anak dalam merambat ada tiga. Pertama, padat, cair, dan gas. Nah, di sini anak-anak kita akan melakukan yang namanya percobaan. Nah, sebelum itu, ibu akan membagikan anak semua dalam bentuk kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri atas 2 orang. Nah, kemudian di sini nanti ibu akan membagikan 5 pekerjaan yang dimana ketika kita melakukan percobaan ini, anak-anak ibu semua menuliskan hasil pengamatan ke halaman di bawah percobaan pada lembar kerja ini. Nah, jadi anak-anak nanti kalian mengamati setiap percobaan yang kita lakukan di tempat ini. Oke? Ibu akan membagikan lembar kerjanya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan melalui benda padat. Nah, caranya seperti ini anak-anak. Kalian menempelkan telinga kalian di atas meja. Coba, tegakkan, menempelkan. Menempel dengan meja ya. Apakah kalian mendengarkan suara? Nah, sekarang coba tutup meja tersebut tanpa mendekatkan telinga ke menempelkan telinga di atas meja. Nah, apakah ada perbedaan saat mendengarkan dengan posisi telinga menempel di atas meja? Tidak menempelkan telinga di atas meja. Oke. Percobaan kedua anak-anak yaitu melalui gas. Nah, di sini ibu akan memerlukan 2 orang untuk maju ke depan. Fortin dan Kristi. Sekarang Kristi dan Fortin coba berbicara satu sama lain, tapi dengan posisi badan membelakangi teman. Nah, sekarang coba Fortin tanyakan bagaimana kabar Kristi hari ini. Kristi, apa kabar? Ya. Oke, sekarang coba Fortin dan Kristi berbicara dengan posisi jarak yang dekat dan saling berhadapan. Salting Kristi. Coba Fortin tanyakan bagaimana kabar. Lagi, kakak Kristi. Menurut Esti dan Fortin, apakah ada perbedaan dari saling berbicara dengan jarak jauh dan berbicara dengan jarak yang dekat? Nah, kemudian untuk percobaan yang ketiga yaitu melalui benda cair. Nah, itu membutuhkan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Nah, yang pertama yaitu kelompok Fortin sedang menunjukkan berdua dengan pemimpin. Nah, sekarang ada 1 orang yang mengadukan air dan 1 orang yang menempelkan telinganya di mulut botol. Nah, coba family mengadu-adu air tersebut. Apakah Fortin mendengarkan bunyi? Dengar. Nah, sekarang sudah. Sekarang coba Fortin dengarkan bunyi tersebut tanpa menempelkan telinga pada mulut. Apakah Fortin mendengarkan suara itu? Apakah ada perbedaan saat mendengarkan itu? Oke. Sekarang kelompok yang kedua. Nah, sekarang coba adik-adik dalam posisi. Nah, apakah itu mendengarkan bunyi? Ada. Apakah ada perbedaan? Ada. Oke, silakan ke belakang.
Nah, maka sebelum kita begini, kemudian coba dengan posisi tidak terlihat tidak menempel. Nah, maka sebelum kita begini, ya, kita tercelah. Ayo beda. Sekarang nomor 4. Apakah ini ini? Ya. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan. Nah, silakan anak-anak menuliskan pada lembar kerja yang sudah dibagikan tentang hasil pengamatan kalian mengenai 3 percobaan yang sudah kita lakukan. Kemudian, masing-masing nanti dari setiap kelompok, utusan dari setiap kelompok, mempresentasikan atau membacakan di depan hasil pengamatan kalian setiap kelompok ya. Kepada anak-anak semua dipersilakan untuk menuliskan hasil pengamatannya. Hasil pengamatan kami dari 1. Debat pertama, pada saat jaringan dengan bentukan meja, hasilnya bunyi yang didengar seperti bergema dan begitu jelas. Kemudian saat telinga agak lebih jauh dari bentukan meja atau kursi, maka pendengaran yang berarti yang begitu jelas dan sedikit lebih kecil dari percobaan pertama. Cuman yang kedua, bicara sambil belakang pendengaran yang didengar tidak begitu jelas, tapi masih bisa didengar. Kemudian suara mulai mulut. Kemudian percobaan ketiga mendengarkan melalui mulut potong. Getaran air sangat jelas terdengar pada saat telinga dekat dengan mulut potong. Tapi pada saat telinga tidak potong, maka pendengaran pada saatnya tidak begitu jelas. Terima kasih. Percobaan pertamanya ketika terjadi gesekan di meja itu suaranya bergema dan bergema dengan keras. Nah, kalau telinganya tidak digesekan di meja dan terbentuk, suaranya itu terdengar kecil. Dan percobaan kedua ketika dua sumber suara saling membelakangi itu suaranya terasa berjauhan. Terus kalau percobaan yang ketiga ketika mendengarkan melalui mulut potong, suaranya benar-benar fisik karena suara menjadi berbuah air ya. Nah, kalau mendengarkan tanpa alat suaranya sudah terlalu keras. Dengan
yang lebih jelas dan percobaan jelas. Dari percobaan pertama, telinga ditempelkan di meja hasil pengamatan bunyi terdengar dengan jelas. Yang kedua, telinga jauh dari meja hasil pengamatan bunyi kurang terdengar jelas atau kecil. Nah, dari percobaan kedua, jika membelah kami maka suara kurang terdengar jelas dan sumber suara dari mulut. Nah, dari percobaan ketiga yaitu mendengarkan melalui mulut botol bunyi terdengar dengan jelas dan jika mendengarkan tanpa alat bantu bunyi tidak terdengar dengan jelas. Oke, tahun nomor 3 dan nomor 4. Jadi hasil pengamatan kelompok kedua, yang pertama dari percobaan pertama, posisi telinga berada di meja atau di ketok. Hasil pengamatannya suara atau bunyi terdengar jelas dan jelas. Yang kedua, posisi telinga tidak menyentuh meja atau di ketok, suaranya terdengar namun tidak begitu jelas atau jelas. Percobaan kedua yaitu berbicara sambil menggunakan ini. Hasil pengamatannya suara sudah jelas dan sumber suaranya yaitu suara dari mulut. Yang percobaan ketiga yaitu mendengarkan melalui mulut botol. Hasil pengamatannya suaranya jelas dan kondisi mendengarkan tanpa suaranya kurang jelas. Nah, dari hasil pengamatan yang sudah anak-anak kelompok pada hari ini jawabannya benar semua. Nah, tentu saja saat kita yang pertama yaitu melalui benda pada. Dan saat kita mendengarkan bunyi dengan posisi telinga dekat dengan meja, maka suara yang kita dengar itu anak-anak jauh lebih terdengar jelas atau suaranya lebih jelas. Tapi ketika kita mendengarkan bunyi tersebut anak-anak, tanpa kita mendengarkan telinga dekat dengan meja, maka bunyi yang kita dengarkan tersebut anak-anak tidak terlalu jelas atau tidak begitu jelas. Nah, percobaan yang kedua saat berbicara menggunakan pemain dan saat berbicara dengan posisi berhadapan dengan mana saja ada perbedaannya ya. Dan saat berbicara dengan posisi badan membelah kaki, dan tentu suara yang paling jelas tersebut sedikit kurang jelas. Tapi saat berbicara dengan jarak yang dekat dan posisi saling berhadapan, maka suara yang paling jelas tersebut akan jadi jelas. Nah, sama halnya tadi kita menggunakan benda cair. Nah, saat kalian mendengarkan suara melalui mulut botol, nah suara yang kalian dengarkan atau suara yang air yang kalian dengarkan tersebut anak-anak terlihat lebih jelas. Tapi sedangkan saat kalian tidak mendengarkan suara yang tersebut dan tidak mendengarkan telinga dekat dengan mulut botol, maka suara yang kalian dengarkan tersebut anak-anak tidak begitu jelas. Oke, sekarang kita masuk pada sifat-sifat bunyi. Nah, sifat bunyi yang pertama anak-anak adalah merambat ke sembilan arah. Apa anak-anak? Merambat ke sembilan arah. Nah, misalnya ketika kalian mendengarkan bunyi lonceng, nah tanpa kalian melihat di mana arah bunyi lonceng itu berada, maka kalian sudah mendengarkan bahwa lonceng tersebut berbunyi. Kedua yaitu anak-anak, bunyi dapat dipastikan. Nah, misalnya ketika kalian terlihat di lapangan atau di dalam ruangan. Nah, yang ketiga yaitu bunyi dapat diserap. Nah, bunyi anak-anak dapat diserap dengan menggunakan spons, karet, kertas, dan kain. Nah, selanjutnya anak-anak, tinggi, rendah, dan intensitas bunyi. Mari kita bacakan bersama-sama. Tinggi, rendah bunyi dipengaruhi oleh seberapa cepat benda tersebut bergetar. Kita bisa mengatur tinggi rendah bunyi dengan membuat benda bergetar lebih cepat atau lebih lambat. Intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Intensitas bunyi dapat diatur dengan memperbesar atau memperkecil suara yang diberikan kepada benda. Nah, jadi anak-anak, tinggi rendah dipengaruhi oleh seberapa cepat benda tersebut bergetar. Nah, ketika kita menunjukkan benda tersebut dengan cepat, maka suara yang dikeluarkan lebih keras. Nah, sebaliknya ketika kita menunjukkan benda tersebut dengan lambat, maka benda tersebut akan lebih kecil. Nah, sekarang itu ada kuis. Nah, jadi bagi anak-anak itu
yang dihasilkan oleh sebuah benda yang berlambang lalu disebut dengan gelombang. Ada yang kedua. Ada yang bisa? Oke, fokus lagi. Sifat-sifat bunyi yang saya ketahui, bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat diserap, Ini dapat diserap dengan menggunakan apa? menggunakan spons. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Pada ini pada rasa yang membaca kesimpulan, kita baca bersama-sama dengan 1, 2, 3. Bumi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang dalam bentuk gelombang, dan benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat-sifat bunyi yaitu dapat mendapat kesenangan arah, dapat dipantulkan, dapat diserap, tinggi rendah dan intensitas boleh. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!